130-an minti lah, sekitar semono kuwi. 130 minti sehari. Ya sebulan ki 130 minti. Pernah. Itu pas karena pas ngetesnya bareng. Bareng. Belinya sudah biasa langganan di sini atau baru? Online semua ya? Okay. Belum ada langganan. Oh iya, untuk pemasaran pakai online juga ya? Online, Facebook, TikTok. Mantap. Aku kan kebetulan juga live TikTok tuh. Oke. Apa? Apa TikToknya? TikToknya Agustinus Dwi Ardianto. Mantap, bisa dipantau ya, kita pantengin di situ. Ini sudah pesanan? Sudah pesanan itu 3.500. 3.500 tuh, hanya cukup. Ya cukup, kalau ditekuni ya enak inilah daripada main di kambing menurut saya. Putarannya lebih cepat ya? Lebih cepat. Luar biasa. Dan ini kan pakannya juga mudah lah, ditemukan mudah. Ini sasi iki wis ngetoke gede piro ya? 8, 12. Yuk wingi 5 iki 3. Oke Om, dengan Mas siapa namanya? Mas Dwe. Panggilannya Mas Dwe ya? Iya Mas Dwe. Mas Dwe. Oke. Jadi mungkin bisa diceritakan Mas, kapan awal mula beternak entok ini? Awal mulanya itu dulu tuh karena kerja di itu kafe Satria Bogowonto. Nah, itu kan memanfaatkan limbah-limbah sisa-sisa nasi itu loh. Namanya kan disuruh kakak sebenarnya itu kan ngingin entok aja gitu. Awalnya coba-coba, cuman dulu kan Rambon Jawa ya. Selang berjalannya waktu kok lihat di YouTube itu kok banyak yang itu loh, yang memelihara sing jumbo-jumbo itu kok jadi minat. Ya ini lagi belajar lah di entok jumbo. Oke. Jadi kalau dibilang alasannya kenapa kok entok bukan unggas yang lain Om? Karena menurut saya pribadi itu tahan virus penyakit ya. Ya. Dulu kan sini juga saya ada ayamnya itu sekitar 15-an lah. Entoknya itu ada 15-an, kurang lebih segitu. Nah itu mati semua. Pas musim-musim hujan itu itu mati semua, dilalah. Ayamnya habis, entoknya masih hidup semua. Nah itu alasannya itu. Berarti lebih tahan ya? Lebih tahan entoknya ya. Kalau populasi awal dulu memelihara berapa ekor? 8 ekor. 8 ekor dulu. Terus sekarang? Sekarang total sekitar 30-an. 30 ekor. 30 ekor. Pasang surut ya? Maksudnya paling banyak dulu sampai berapa? 80. Sampai 80 bos. Tapi saya produksinya dulu minti anakan. Oke. Fokus ke breeding gitu ya? Iya, saya fokus ke breeding. Kalau sekarang iya masih mau ke breeding. Cuman juga sudah kalau ini mau tak upgrade dulu. Upgrade materi. Upgrade materi. Mau di-update materinya mau tak upgrade. Proses sortir bisa dikatakan gitu ya? Iya, sortir. Pertahankan yang bagus-bagus, terus yang kemudian yang mungkin dinilai tidak masuk, ya tidak kurang pas lah. Kurang pas dijual. Jual di belian. Oke, kalau luas lahan berapa Om? Ini sekitar 3 kali 8. 3 kali 8. Dan ini sudah sangat intensif ya. Ini pagarnya sudah pakai mataku bosku. Ya udah. Maksudnya kalau ya wis enggak bikin kandang lagi wis sudah ya. Kalau dari sisi pengelolaan Om, pengalaman jenengan susah nggak sih Om pelihara entok? Enggak susah, sangat-sangat mudah. Mudah ya? Mudah, sangat mudah. Dari sisi penataan kandang juga mungkin pakan lah, ini yang menarik. Nah, jenengan kan punya ini Om, stok pakan dari kafe itu. Ya. Itu sangat sangat membantu sekali. Sangat membantu ya. Kalau pakan apa aja kalau saya kalau pakan full aking. Full aking yuk, sama polar, sama dedek, sama jagung. Wah itu sudah lengkap semua. Kalau hijau-hijauan, kalau setiap hari kan ibu mertua saya kan itu jualan sayur. Nah, itu kan kesuplai hijau-hijauan, ada kangkung, kubis,
itu setiap hari paling saya juga dapat. Kebetulan saya juga setiap pagi kan belanja sayur untuk kebetulan di kafe itu toh. Jadi kan saya punya relasi-relasi itu nama pedagang-pedagang sayur itu loh, rompesan-rompesan. Nah, saya ambil di situ setiap pagi. Sip. Sangat terbantu sekali karena ada kafe yang setiap hari tentu saja memproduksi apa namanya ya, makan. Ini juga banyak yang mungkin sisa yang diolah itu bisa dimanfaatkan untuk makan entok ya. Iya. Dan untuk ini Om, pedaging juga melayani untuk saya melayani juga. Pedaging juga. Dari memotongnya sampai ngolah. Udah tergantung konsumennya memintanya gimana. Oke. Kalau mau daging tok ya daging, kalau masih hidup ya masih hidup, kalau ya permintaan konsumennya juga bisa. Gitu ya? Oke, sip. Kalau mau juga ini kalau promosi, kalau mau ada acara apa nanti kan bisa kontak saya langsung juga bisa. Kalau mau nganu referensi tempat juga di Cafe Satria Bogowonto, nggak jauh dari sini, dekat sekitar 100 meter. Oke Mas, kalau prospek usaha dari entok ini menurut jenengan gimana ke depannya? Ya sangat, ibaratnya kalau ditekuni ya sangat nganu apa namanya bagus kalau ya? Di entok daripada di unggas lainnya loh, kalau menurut saya pribadi. Kalau menurut saya pribadi jual belinya itu mudah, peminatnya juga banyak, dan ini sudah ditestimoni langsung sama Mas Dek. Pernah membandingkan antara ayam apa dulu, ayam kampung dengan entok ini di segi ketahanannya, karena entok dikenal memang memiliki ketahanan yang lebih tinggi dibanding ayam, nggak mudah terserang penyakit lah bahasanya gitu ya. Lebih nganu lah, lebih kuat, lebih tahan. Terus dari harga jualnya fluktuasinya juga tidak terlalu naik turun ya Om? Iya, stabil, menurut saya stabil. Terus kemudian cukup mahal lumayan ya. Kalau umpamanya pedaging nih Om yang jantan bisa sampai berapa sekarang? Ada dulu saya pernah itu diambil ya karena mungkin banyak uang, mungkin hampir 500. Pernah laku 500. Nah, Mas Dwi ini saya sebut sebagai peternak yang juga survei pasarnya bagus karena sering ke pasar ya Om ya? Sering. Ini hari ini juga mau bawa 5 ekor yang rencana mau diambil dagingnya. Ada pesanan. Nah, tentu saja update terus harganya di pasar sampai berapa. Dan kalau saya kemarin di awal lebaran Om, survei sampai H-1 itu ya luar biasa, harganya memang cukup bagus. Itu kalau yang melirik ke segmen pedaging ya. Kalau mau dibuat ini pun jumbo, tentu saja ada yang murni, ada yang kemudian disilangkan ya Om. Yang murni tentu saja punya segmen tersendiri. Untuk kelas penghobi misalnya, itu harganya tentu saja lebih tinggi, dan beda. Terus kemudian yang superan tentu saja kalau silangan jumbo itu lebih cepat ya Om, cepat gedenya dibandingkan 1 bulan itu. Kalau full pur, kalau nganu tetap beda posturnya lebih besar, yang silangan ada gen jumbonya. Iya, saya pernah mencoba perbandingan antara jumbo dan lokal itu hampir 6 bulan selisihnya. Jadi yang jumbo 4 bulan itu besarnya hampir sama seperti yang lokal 1 tahun. Dan itu kan tentu saja cukup menggiurkan, tapi ya memang harganya lebih tinggi kalau yang jumbo ya Om. Ya, emang. Jadi memang butuh apa namanya upgrade materi itu tadi yang disampaikan Mas Dwi, menciptakan materi-materi baru untuk segmen kontes tentu saja atau penghobi, terus yang ini yang pedagingnya untuk harian ya. Hariannya bisa keluar berapa Om? Mungkin 1 bulan ini bisa 15 ekor dengan harga tadi ya, luar biasa untuk memutar kebutuhan pakan sebetulnya dari yang sama itu buat apa, beli yang spek-speknya agak bagus ya, perputaran. Soalnya kalau nggak kayak gitu ya sulit. Jadi sistem
peternakan tuh macam-macam ya Om. Ada yang memang dari anakannya ini sendiri terus dibesarkan, tapi tentu saja harus memiliki manajemen pakan yang bagus. Ada yang kemudian pembesaran kayak kambing tuh, kalau mau lebaran umpamanya kan banyak yang cari, belinya yang usia 3 bulan, ngedek kesulan, akhir setelah poel udah siap beleh jual lah. Di entok sebetulnya bisa diterapkan gitu ya Om? Ya bisa. Jadi nggak gitu ngopeni dari nol. Dari nol lebih nganu lah, biayanya lebih murah, lebih banyak yang nganu yang dari nol karena nol itu masih full iya, full pur masih murni. Kemudian kalau yang dan selisihnya harga pun menurut saya nggak nganu sih, nggak banyak selisihnya, nggak banyak. Nah, menurut saya loh, menurut saya pribadi menurut saya pribadi nggak banyak. Betul. Main yang siap nganu ya konsumsi. Berarti Mas Dwi itu udah mencoba beberapa segmen. Yang satu itu yang pernah bridging, jual anakan, terus untuk jual yang besar, untuk daging juga ada, karena di sini ada superan begitu, Rambon juga ada, terus yang di hobi juga ada. Jadi lengkap, paket lengkap peternak itu bisa 3 segmen itu sekaligus. Biasanya ada yang cuma milih satu, cuman breeding tok, terus ada yang pembesaran tok, ada yang cuman kolektor hobi tok begitu. Pengalaman saya melihat di kandang-kandang yang lain seperti itu, tapi di kandang ini cukup lengkap. Ini kalau umpamanya mau ingin punya Om dari sini gimana? Bisa melayani untuk DOE yang besar juga, yang besar juga bisa, yang mini juga bisa. Jadi di sini tersedia ya lengkap. Nanti saya cantumkan nomor kontaknya di deskripsi ya. Saya minta nomor teleponnya boleh nanti? Boleh, nanti saya sertakan juga di videonya ya. Kalau menginginkan untuk termasuk ini olahannya, jadi di biasa rica-rica atau rica? Ingin rica-rica boleh, nanti kita hubungi Mas Dek. Mungkin kita mau lihat ini Om, kita coba room tour di kandang ini yang mau disembelih mana, terus untuk kita coba kenalan sama entok-entoknya ini. Mau coba lihat ya untuk kandangnya ini ada berapa peta ya yang di sini Om? 1, 3, 2, 3, ada 3 peta. Boleh dijelaskan mungkin Om dari yang sebelah sini Om, mungkin Om ada yang ada yang masih bertelur tuh? Ya, masih ada yang bertelur. Mengeram ada itu di sana. Nah, coba lihat nih. Wih, jumbo ya Om ya? Itu ya, yang jumbo masih mengeram, bagus banget nih. Ini yang jumbonya di sebelah sini. Terus itu entok-entok. Nah yang ini Om, ini yang pacak utamanya yang mana Om? Ini ada 2 ini. Ada 2 ya, jumbo ini. Wih, ini beratnya hampir 5 kilo kali. Ada ya Om ya? Atau belum pernah nimbang. Panjangnya juga? Panjangnya nggak masuk ya? Tuh kalau panjangnya nggak masuk. Berarti posturnya sudah panjang nggak masuk. Saya ukur cuma 87. Yang ini 87, yang ini cuma 84 apa ya kemarin? Pernah ngukur. Perbandingannya sama mana ya? Yang depan. Waduh banget Om. Nah ini Rambon di belakangnya tuh, lihat. Perbandingan hampir separuhnya kalau jumbo. Nah di sana juga ada petarangan itu apa namanya, jumbo juga kayaknya. Telurnya besar banget yang itu. Nah di belakang saya nggak dekat, jari jauh aja. Nah ini untuk entok-entok yang dewasa untuk produksi di sini, yang di sisi timur ya. Di sisi barat juga ada lah. Ini yang mau di ini yang mau di sembelih nanti, mau dibawa ke pasar ya Om? Iya, sembelihnya di pasar. Ini sudah pesanan? Sudah pesanan itu 3.500. 3.500 tuh, hanya cukup ya, cukup kalau ditekuni ya enak inilah daripada main di kambing. Menurut saya putarannya lebih cepat ya, lebih cepat. Kalau di kambing kan
Ibaratnya kan nunggunya juga hampir setahun. Luar biasa. Dan ini kan pakannya juga mudah lah, ditemukan mudah. Kalau di sana minti-mintinya juga ada. Di mana, Bang? Lewat sini. Lewat mana? Lewat situ. Ini untuk breedingnya, yang mintinya lewat sini. Wah, ini yang minti-mintinya. Ini juga bisa dipilih ya. Ono jumbune barang, Om? Apa ada tak campur? Ini Rambon, ini jumbo, superan. Ini dipisah memang ya, pisah di sini. Luar biasa. Jadi, ini yang jumbonya. Wah, ini yang jumbonya. Ini tak ganti air. Ini jumbo kelihatan ya. Ini jumbonya. Ini rambutnya. Luar biasa, ini udah gede. Ini dijual, Om? Itu sebagian mau tak jual, sebagian enggak. Soalnya buat simpan ya. Buat regenerasi ya. Kalau yang ini enggak. Ini mau digede-gede. Salahnya saya dulu apa sih? Ada mindi semua tak jual. Iya. Jadi yang di kandang kosong. Buat upgrade materinya Iya, salahnya juga bertahun gitu saya salahnya. Harus ya nyimpen lah minimal kalau ya 2 atau banyak ya 5. Betul. Buat perputaran. Ini tetesan sing terakhir. Ya, kita for sale. Tidak for sale. Ini mau dikip untuk regenerasi jumbo. Itu juga masih ada yang mengeram. Mungkin kalau populasi banyak baru bisa kontak dengan Om Dwi. Boleh dipilih kalau enggak gitu ya. Mantap. Nih. Ini 2 indukan dulu. Ini 2 indukan, produksinya bisa sampai berapa nih? Banyak. 12 per indukan. Jadi ada 24 lebih juga ya. 4-nya. Oke, Om, terakhir Om, kiat-kiat atau masukan buat peternak yang ingin mencoba beternak entok jumbo ini, Om. Beternak entok. Ya, untuk para pemula atau jangan pernah takut mencoba. Ya. Soalnya kalau di entok itu sebenarnya bisnis yang menjanjikan lah. Oke. Dan pakan-pakannya mudah ditemukan di sekeliling masyarakat, atau juga kalau yang ibaratnya nggak malu. Kalau nggak malu kan di Purworejo itu kan banyak resto, banyak rumah makan lah. Kita temui ownernya, mungkin juga dia senang lah ibaratnya sambil ngambil sampahnya tuh mereka terbantu ya. Terbantu kalau di resto-resto. Oke, mantap. Untuk prospek sudah saya jelaskan tadi panjang lebar, Om Dwi. Kalau harga nanti silahkan kontak sendiri sama Om Dwi, karena setiap peternakan memiliki patokan harga tersendiri. Beda-beda. Tentu saja aman lah, nanti bisa dinego sendiri sama Mas Dwi. Kalau nomor telepon mungkin Om bisa disebutkan. Untuk nomor telepon 0812 8426 0616. Oke, siap. Nanti bisa hubungi langsung sama Om Dwi ya. Thank you, makasih Mas.